Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Awalul Syifani dengan NIM 2404111000159 dari kelas jaringan komputer F3A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum modul 5 yaitu kalkulasi subnet IPv4. Sebelumnya yaitu kalkulasi subnet IPv4 tujuannya latihan 1 untuk menentukan subnet IPv4 address, latihan 2-nya menghitung subnet mask IPv4. Lalu untuk skenario-nya, dengan satu PC Windows dengan akses internet, opsinya menggunakan kalkulator IPv4 address jika ada. Isilah tabel di bawah ini dengan jawaban yang tepat jika diberikan informasi mengenai IPv4 address, subnet mask asli, dan subnet mask baru. Oke, langsung saja untuk kalkulasi yang pertama. Kita menuju ke Excel. Untuk langkah pertama yaitu kita perlu mengetahui berapa prefix dari original subnet mask dan new subnet mask. Kita bisa cek di sini. Yang pertama ada original subnet mask dengan 255.255.0.0.255 yaitu prefixnya 16. Untuk new subnet mask 255.255.255.248 prefixnya yaitu 29. Oke, kita hitung. Yang pertama ada number of subnet bits, di mana rumusnya yaitu new prefix dengan dikurangi ori prefix, yaitu 29 dikurangi 16. Lalu ada number of subnets created, yaitu 2 pangkat number of subnet bits, yaitu number of subnet bits-nya yaitu 13, artinya 2 pangkat 13. Yang ketiga ada number of host bits per subnet, yaitu 32 dikurangi new prefix, yaitu 29. Selanjutnya ada number of host per subnet, yaitu 2 pangkat number of host bits per subnet dikurangi 2. Number of host bits per subnetnya yaitu 3, berarti number of 2 dipangkat number of host bits per subnet yaitu 3, lalu dikurangi 2. Oke, selanjutnya kita kalkulasikan IP address dan subnet masknya ke dalam ini tabel. Kita binarkan terlebih dahulu. 172. Terus 192. Selanjutnya 166. Lalu untuk di sini yaitu kita binarkan subnet masknya 255 255.
248. Oke. Selanjutnya untuk network address itu IP address dan subnet masknya kita N-kan. 1, 1, 1, 1, 1. Di sini sudah terlihat untuk networknya yaitu 172.168.192.160. 172.168.192.160. Lalu untuk broadcastnya yaitu untuk 3 ini terakhir, 3 kotak terakhir atau 3 oktet terakhir, kita isikan 1. Selanjutnya untuk yang seterusnya kita samakan dengan networknya. Nah, untuk broadcastnya sudah dapat yaitu 172.31.192.167. Nah, untuk mengetahui IPv address of first host in this subnet yaitu dari network itu ditambah 1. Jadinya yaitu 172.171.192.161. Untuk IPv address of last host yaitu broadcast dikurang 1, jadinya 172.131.192.166. Oke. Lanjut ke kalkulasi yang kedua, yaitu terdapat host IP address 195.20.301 dengan original subnet mask 255.255.255.0, lalu new subnet masknya yaitu 255.255.254.0. Pertama kita cari prefix dari original maupun new subnet masknya. Untuk original subnet mask yaitu 255.255.24. Lalu untuk new subnet masknya yaitu 255. 255, 255, 23. Lalu untuk new prefix dan ori prefix
di sini ketika new prefix sama dengan 23 dikurang 24 akan menghasilkan -1. Sedangkan untuk number of subnet bits ini tidak boleh kosong. Lalu kita inisialisasikan dengan 0 saja. Number of subnet created yaitu 2 pangkat 0. Selanjutnya number of host bits per subnet yaitu 32 dikurangi new prefix yaitu 23. Number of host per subnet yaitu 2 pangkat number of host bits per subnet yaitu 9 sama dengan 2 pangkat 9 dikurangi 2. Lalu untuk network sama broadcast-nya kita inisialisasikan binary dari host IP address dan subnet mask terlebih dahulu. Subnet masknya yaitu 255 Selanjutnya, untuk network address-nya, kita dapat mengetahui dengan melakukan operator N pada IP address dan subnet mask. Berarti diketahui untuk network address-nya yaitu 195.20.30.0. Lalu untuk broadcast-nya itu untuk ini kita satu. Selanjutnya kita samakan dengan network-nya. Lalu untuk IP broadcast-nya kita sudah mendapatkan yaitu dengan 195.20.30.255. Nah, untuk IP address of last host on the subnet yaitu broadcast dikurangi 1.254. Lalu untuk IP address of first host on the subnet yaitu network ditambah 1.195.20.30.1. Oke, selanjutnya kalkulasi yang selanjutnya yaitu kalkulasi 3 dengan host IP address 202.159.10.102 dengan original subnet mask 255.255.255.0. Lalu ada new subnet masknya yaitu 255.255.255.128.
Pertama kita cari dulu prefiksnya dari original subnet mask 255.255.255.0 yaitu 24. Lalu selanjutnya prefiks dari new subnet mask 255.255.255.128 yaitu 25. Selanjutnya kita hitung number of subnet bits dengan menghitung new prefix dikurangi ori prefix yaitu new prefix yaitu 25 dikurangi 24 atau ori prefixnya tadi sama dengan 1. Lalu selanjutnya number of subnet created yaitu 2 pangkat number of subnet bits yaitu number of subnet bits-nya kita ketahui 1, maka 2 pangkat 1. Untuk number of host bits per subnet yaitu 32 dikurangi new prefix. Artinya 32 dikurangi new prefix-nya yaitu 25. Selanjutnya ada number of host per subnet dengan rumus 2 dipangkat number of host bits per subnet yang kita ketahui yaitu 7, lalu di min 2 lagi. 2 pangkat 7 dikurangi 2. Lalu hasilnya 126. Untuk selanjutnya kita mengkalkulasikan IP-nya untuk membentuk biner. 202 selanjutnya 159 ini ada 10 lalu 102. Untuk subnet mask-nya yaitu 255 128. Nah, untuk mengetahui network address-nya, kita operator N-kan dari IP address dan subnet mask-nya. Maka akan muncul hasil 1, 1, 1, true. Maka kita mengetahui network address-nya yaitu 202.159.10.0. 202.159.10.0. Lalu untuk mengetahui broadcast-nya, kita mengisi dengan angka 1 di terakhir dari subnet mask-nya. Lalu selanjutnya kita samakan dengan network-nya.
Nah, di sini sudah dapat untuk alamat broadcast-nya, yaitu 202.159.10.127. 202.159.10.127. Nah, untuk mengetahui IPv4 address of last host in the subnet, yaitu dengan mengurangi satu dari IPv broadcast address-nya, yaitu 202.159.10.126. Lalu untuk IPv address of first host di subnet, yaitu menambahkan dari network address tadi itu ditambah satu. Lalu kita tuliskan hasilnya, yaitu 202.159.10.1. Lalu kalkulasi yang terakhir dengan host IP address 192.135.230.110 dengan original subnet mask 255.255.255.0 dan new subnet masknya yaitu 255.255.255.248. Yang pertama kita cari terlebih dahulu prefixnya dari original subnet mask maupun new subnet mask. Dari original subnet masknya kita dapat mengetahui yaitu 255.255.255.0 itu 24. Selanjutnya untuk new subnet masknya yaitu 255.255.255.248 yaitu 29. Selanjutnya kita hitung number of subnet bits dengan cara new prefix dikurangi ori prefix. New prefixnya yaitu 29 dikurangi 24. Lalu untuk number of subnet scripted yaitu 2 pangkat number of subnet bits, yaitu number of subnet bits-nya yaitu 5, maka 2 pangkat 5. Hasilnya 32. Lalu selanjutnya kita menghitung number of host bits per subnet, yaitu dengan rumus 32 dengan dikurangi new prefix, maka 32 dikurangi 29. Itu 3. Lalu number of host per subnet, yaitu 2 pangkat number of host bits per subnet, yaitu 2 pangkat 3, lalu dikurangi 2, hasilnya 6. Lalu selanjutnya kita kalkulasi dari host IP address dan new subnet masknya ke dalam binary 192, lalu selanjutnya 135, lalu 230, lalu 110. Oke, untuk new subnet masknya 255, 248.
Selanjutnya, untuk mengetahui network address-nya, kita perlu mengoperatorkan kan dari IP address dan subnet mask-nya. Di sini sudah tertera hasil untuk networknya, yaitu 192, 135, 230, 104. Untuk broadcast-nya, untuk ini terakhir kita tambahkan angka 1, lalu yang selanjutnya kita samakan dengan networknya. Untuk broadcast-nya yaitu 192, 135, 230, 111. 192, 135, 230, 11. Nah, untuk IPv4 address of last host on the subnet yaitu IPv broadcast dikurangi 1, jadi 110. Lalu untuk network address of the IPv address of first host in the subnet yaitu network address ditambah 1. 105. 92, 135, 230. Oh, ini 10911. Oke. Lalu ada pertanyaan, mengapa subnet mask sangat penting pada saat menganalisis suatu IPv4 address? Jawabannya yaitu subnet mask itu memiliki peran penting dalam menganalisis IPv4 dikarenakan subnet mask nantinya itu berfungsi untuk menentukan batas antara bagian network dan host dari sebuah alamat IP yang memungkinkan kita dapat mengetahui alamat jaringan, alamat broadcast, dan rentang alamat IP yang digunakan. Selain itu, subnet mask itu juga mendukung proses subnetting yang memisahkan jaringan besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih efisien lagi. Juga subnet mask itu membantu dalam menghitung jumlah host yang dapat digunakan, serta memberikan panduan bagi router dalam proses pengiriman paket data. Tanpa adanya subnet mask, sebuah alamat IP itu tidak akan memiliki konteks jaringan yang jelas dan tidak bisa digunakan secara optimal. Baik, sekian video dari saya. Ada kurang maupun lebihnya, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.